Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel aku, Cindra Atna. Pada video kali ini aku akan membahas salah satu film yang berjudul In My Skin. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Edser sedang berjalan bersama seorang wanita bernama Sandrina. Ternyata mereka sengaja pergi untuk berpesta bersama teman-teman di kantor mereka. Tapi si Edser malah sengaja menghindar untuk menjauhi godaan para lelaki. Namun si Edser malah jatuh di pecahan beling. Anehnya setelah kejadian itu dia tidak merasakan sakit. Di momen ini dia menyadari ada yang tidak beres, terdapat bercak darah saat dia berjalan. Ternyata darah itu berasal dari kakinya yang sudah terluka parah, tapi si Edser tidak memperdulikan luka tersebut. Bahkan dokter sampai bingung kenapa luka sebesar itu dibiarkan saja. Dokter pun kaget karena Edser bilang bahwa dia tidak merasakan sakit. Sampai dokter merasa ragu bahwa kaki itu merupakan bagian tubuh dari Edser. Hal tersebut membuat pacarnya sangat cemas. Tiba-tiba pacarnya mencolek Edser untuk melihat apakah saraf-syarafnya masih berfungsi dengan normal. Kemudian saat mereka berpisah, Edser langsung bersiap-siap untuk kerja pada saat itu juga. Tapi dia tidak fokus saat bekerja, dan terlihat dari raut wajahnya. Keanehannya itu makin tambah parah. Ketika Edser sengaja pergi ke gudang belakang untuk mencari potongan besi, tiba-tiba Edser langsung mengorek-ngorek lukanya dengan besi itu. Bukannya merasakan sakit, dia malah ngerasa geli-geli enak. Saking enaknya ekspresi Edser langsung berubah. Sampai-sampai dia memberitahu Sandrina, tapi hebatnya Sandrina malah diam saja. Bahkan dia mengajak Edser untuk menginap di rumahnya. Alat-alat tajam yang ada di rumah itu ia singkirkan dengan cepat. Namun tidak untuk hari esok, yang dimana kebaikan Sandrina luntur begitu saja. Ketika ia mengetahui kalau Edser sudah naik jabatan menjadi manajer, sampai-sampai dia tidak peduli saat Edser terombang-ambing di depan matanya. Hanya saja dalam kondisi luka seperti itu Edser tidak mencari obat-obatan, melainkan dia malah mencari alat perkakas, yang tidak jelas kegunaan untuk apa. Tapi sudah bisa ditebak, Edser habis melakukan tindakan serupa, seperti halnya yang dia lakukan di gudang kantor. Sayangnya kondisi itu tidak diceritakan kepada pacarnya, dan perilaku Edser semakin tambah parah, dengan alat-alat semakin mengerikan. Malam harinya, Edser diundang makan malam dengan atasannya, serta beberapa klien yang sangat tertarik dengan kinerja Edser. Awalnya semua berjalan dengan baik-baik saja, sampai tiba-tiba tangannya Edser bergerak sendiri, dan tidak terkendali sama sekali. Tidak sampai di situ dia juga was-was ketika salah satu pergelangan tangannya lepas. Tiba-tiba dia langsung mengambil pisau makan, untuk menusuk tangannya sendiri sampai-sampai darah pun keluar. Karena belum puas perilaku Edser makin buruk, dia merasa tergiur dengan daging yang ada di tangannya. Entah apa yang dirasakan, tapi yang jelas pikiran Edser sudah buyar sana-sini. Saking buyarnya, dia pun pergi ke sebuah gudang yang ada di restoran itu, hanya untuk menggigit dan memakan dagingnya sendiri. Tiba-tiba ada seorang pelayan yang datang ke gudang itu. Dengan situasi yang tidak memungkinkan, Edser pun harus keluar dari gudang tersebut, dan kembali lagi ke ruang makan. Dia pun merasa semangat lagi dalam sekejap, di saat dia melihat ada hotel di seberang restoran. Tanpa merasa ragu dengan perilakunya, ia pun langsung check-in di salah satu kamar demi hobinya itu. Bener aja dia langsung menyantap tangannya sendiri. Edser sudah doyan banget sama dagingnya sendiri. Sepulang itu Edser malah sengaja menabrakkan mobilnya ke sebuah pohon yang ada di pinggir jalan. Ternyata dia bermaksud agar pacarnya percaya bahwa luka-luka yang ada di sekujur tubuh Edser adalah hasil dari kecelakaan tersebut. Pacarnya yang sudah sangat panik pun tidak mencurigainya sama sekali. Bahkan mereka sengaja untuk berjalan berdua aja, sambil mencari makanan. Lagi-lagi Edser dengan terpaksa harus menahan nafsunya pada saat itu. Ketika dia melihat potongan dagingnya, Edser tidak lagi doyan dengan makanan normal, melainkan dia lebih suka memakan dagingnya sendiri. Dari situlah Edser baru sadar bahwa dia tidak akan bertahan lama dengan kondisi seperti ini. Dia pun pergi ke supermarket untuk membeli kamera, sebuah pisau dapur, dan bahan-bahan lainnya. Dia langsung check-in ke sebuah hotel untuk melakukan hobinya itu, dimulai dari memasang kamera sampai menandai posisi daging. Untuk memenuhi ngidamnya yang tidak bisa ditahan, Edser pun masih sempat-sempatnya meminum air putih.
dalam kondisi berlumuran darah, dan dia berniat untuk membeli formalin di apotik, dengan tujuan agar daging-daging yang dia congkel, agar tahan lama dan masih bisa disimpan. Hasil perilaku Edser pun semakin membabi buta, sampai tindakan tersebut sudah merambat ke wajahnya. Keburukan Edser tidak bisa lagi dihentikan, ketika dia membawa potongan dagingnya, sambil keluar dari hotel tersebut, dan film pun tamat. Oke, sekian dulu video aku kali ini, makasih yang udah nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe and like.